Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada kaidah ke-58, yaitu idza aradallahu izhara syarafi anbiya'ihi wa asfiyaihi bisifatil kamilah arahum naqsaha fi ghairihim minal musta'idin lil kamal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menonjolkan, menampakkan kemuliaan dari para nabi dan rasulnya dengan sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh para nabi dan rasulnya tersebut, maka Allah akan tampakkan kekurangan dari atau kurangnya sifat sempurna, tidak dimilikinya sifat yang sempurna tersebut pada selain nabi dan rasul. Wadzalika fi umurin katsirah waradat fil Qur'an. Ya, maka ini minal musta'iddin lil kamal, maksudnya adalah ini yakni Allah akan tampakkan kurangnya sifat atau tidak dimilikinya sifat sempurna tersebut pada orang-orang lain yang ekspektasinya adalah orang-orang lain tersebut memiliki sifat sempurna ini juga. Begitu ya. Jadi ekspektasinya adalah orang-orang itu pasti berpikir bahwa ya sifat-sifat sempurna ini dimiliki oleh orang-orang tertentu, akan tetapi ya mereka bukan nabi dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan perbedaan derajat antara para nabi dan rasulnya dengan orang-orang selain mereka. Baik orang-orang selain mereka ini ya baik orang biasa atau memang orang soleh, begitu ya. Orang soleh, insya Allah, akan tapi bukan nabi dan rasul. Jadi yakni ini diantara uslub yang kita temui di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat-sifat yang sempurna yang itu hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Tentunya ini ya jadi adanya perbedaan sifat seperti itu. Tentunya sifat yang mutlak, yang sifat yang maha sempurna tentunya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna di sini maksudnya adalah yakni sempurna dalam standar manusia, ya, sempurna dalam standar manusia, bukan sempurna seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Wa dzalika fi umurin katsirah waradat fil Qur'an, ini banyak ya disebutkan di beberapa tempat, beberapa perkara di Al-Qur'an. Minha lamma arada izhara syarafi Adam 'alal malaikah bil 'ilm. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menampakkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam di antara para malaikat. Menampakkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam dengan yakni menampakkan ilmu Nabi Adam tersebut. Maka tentunya di sini kita lihat malaikat adalah yakni makhluk yang soleh ya. Akan tetapi tentunya berbeda dengan Nabi Adam. Nah, beliau manusia, akan tetapi beliau adalah seorang nabi. Wa 'allamahu asma'a kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama dari segala sesuatu kepada Nabi Adam alaihissalam. Tsumma imtahana al-malaikata fa'ajazu an ma'rifatiha. Ini bisa ajazu, bisa ajizu. Bisa ajaza, ajiza, bisa dibaca ajaza ya'jizu, ajiza ya'jazu. Tsumma imtahana al-malaikatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji para malaikat dan mereka gagal untuk mengetahui nama-nama tersebut. Fahina idzin nabba'ahum Adamu anha ya fakhada'u li ilmih wa 'arafu fadlahu wa syarafah. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam menyebutkan kepada para malaikat tersebut nama-nama dari benda-benda tersebut, sehingga para malaikat kemudian yakni menjadi mengakui keilmuan Nabi Adam alaihissalam, ya, mengakui keutamaan dan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Walamma aradallahu ta'ala izhara syarafi Yusuf fi sa'atil ilmi wa ta'biri, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menampakkan kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam dalam luasnya ilmu beliau dan ya luasnya ilmu tafsir mimpi beliau, takbir. Ra'al maliku tilkar ru'ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menakdirkan bahwa raja
di kerajaan tersebut, ya, tempatnya yakni Nabi Yusuf di penjara begitu ya. Maka rajanya mimpi. Wa aradaha ala kulli man ladaihi ilmun wa ma'rifatun. Kemudian raja tersebut menceritakan mimpinya kepada setiap yang dia ekspektasikan. Nah, ini dia diekspektasikan oleh raja tersebut bahwa ini orang bisa menafsirkan mimpinya. Dia memiliki ilmu, ya, dan dia memiliki keahlian untuk menafsirkan mimpi, atau dia orang orang apa istilahnya, orang arif ya, orang bijak di antara istilah yang digunakan orang-orang. Maka fa'ajazu an ma'rifatiha, akan tapi mereka tidak mampu untuk menafsirkan mimpi tersebut. Thumma ba'da dzalika 'abbaraha Yusuf dzalika at-ta'bir al-'ajiba. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi tersebut dengan penafsiran yang mencengangkan. Alladzi dhahara bihi min fadlihi wa syarafihi wa ta'dhimil khalqi lahu syai'un la yumkinu at-ta'biru anhu. Alladzi dhahara bihi min fadlihi wa syarafihi wa ta'dhimil khalqi lahu syai'un la yumkinu ta'biru anhu. Yang dengan penafsiran mimpi dari Nabi Yusuf tersebut, penafsiran yang menakjubkan, karena kenapa menakjubkan? Karena keakuratannya, ya, itu terjadi beneran. Maka tampaklah dari keutamaan dan kemuliaan dan pengagungan kepada Nabi Yusuf alaihissalam sesuatu yang tidak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Yakni setelah Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut dan, ya, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan rakyat di kerajaan tersebut dari kelaparan dan kehausan, dari kelaparan, dari wabah, ya, yakni wabah kelaparan. Wabah kelaparan apakah disebut wabah? Yakni intinya kelaparan, ya. Maka orang-orang kemudian memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Maka setelah kejadian itu, pemuliaan dari orang-orang tersebut tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Syai'un la yumkinu ta'biru anhu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, ra'al maliku sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. yakni raja, ya, ra'al malik, raja melihat 7 sapi yang itu gendut-gendut, ya, gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang kemudian dimakan oleh sapi yang kurus-kurus, 7 sapi yang kurus-kurus. Kemudian setelah itu raja tersebut juga melihat, ya, bulir-bulir yang itu, ya, apa namanya, subur, apa, bagus begitu ya. Wa ukhra yabisat wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Akan tapi kemudian raja tersebut juga melihat bulir-bulir yang kering. Jadi ini mimpi yang menakjubkan, mimpi yang aneh, ya. 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Kemudian 7 bulir apa namanya, yang hijau, yang bagus begitu ya. Kemudian juga melihat ada 7 bulir yang yakni kering begitu ya, yang tidak sehat. Maka di sini ini menunjukkan, kita lihat di sini, kalau yang sapi dimakan, kalau yang ini bulir tidak dimakan gitu ya. Maksudnya 7 bulir yang kering tersebut tidak memakan 7 bulir yang hijau atau yang sehat begitu, yang bagus. Akan tetapi kita lihat ketika kasus sapi, maka itu dimakan. Jadi ini adalah sesuatu mimpi yang berusaha untuk dicari artinya oleh raja tersebut. Maka dia bertanya kepada orang-orang. Dan yakni walam yadhkur fi sumbulatil akl, ya, ini dia, ya, walam yuzkar fi sumbulati al akl, tidak kemudian ketika raja tersebut bermimpi tentang bulir, yakni bulir gandum, ya, tidak ada 7 bulir gandum yang kering itu memakan 7 bulir gandum yang bagus, yang hijau gitu ya, yang subur.
Lianna sumbul la ya'kulu ba'duhu ba'da, karena bulir tidak memakan sebagai yakni tidak saling memakan satu sama lain begitu ya. Bi khilafil baqar, tidak seperti sapi. Ya, jadi kita lihat di sini raja tersebut kemudian berusaha mencari makna mimpi tersebut. Falladzina yu'abbiruna ar-ru'ya qalu la na'rif. Orang-orang yang ditanya oleh raja tersebut berkata, kami nggak tahu ya. Kami tidak paham apa yang dimaksud dengan mimpi ini. Wa qalu hadhi adghathu ahlam. Ini adalah mimpi yang yakni random. Mimpi yang tidak jelas, tidak usah dipikirkan. Tidak usah dipikirkan. Wa amma Yusuf alaihissalam. Akan tapi kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam diminta untuk menafsirkan mimpi tersebut, beliau menafsirkannya dengan tafsir yang mencengangkan. Fa'abbaraha ta'biran ajiban. Coba bayangkan, mimpi raja tersebut tidak hanya terkait raja tersebut, akan tapi terkait kehidupan seluruh orang. Coba bayangkan. Di negeri tersebut ya. Ini ta'bir ajib. Penafsiran yang menakjubkan, yang mencengangkan. Itu langsung tersebar ke seantero negeri. Ya, gara-gara ada orang yang awalnya di penjara kemudian menafsirkan mimpi raja dengan penafsiran yang sangat akurat dan mencengangkan, dan terjadi. Dan kalau kita melihat sifat beliau, kok nggak kayak seperti layaknya orang yang masuk penjara begitu ya. Kok beliau ini adalah orang yang mulia sebenarnya. Kalau kita lihat gerak-geriknya, akhlaknya, dan ilmunya, kesolehannya, ketakwaannya, kok kayaknya nggak seperti. Ini bukan yakni bukan orang yang pantas berada di dalam penjara. Faqala lahum tazra'una sab'a sinina da'aba. Kalian itu hendaknya menanam seperti biasa selama sab'a sinin, selama 7 tahun. Ya. Kullu harifun wa khasibun wa zar'un kamil. Yani yang dimaksud da'aba di sini seperti biasa. Yakni subur gitu ya. Yang ditanam itu subur dan hijau dan bagus dan baik begitu ya. Kamil di sini bisa diterjemahkan baik saja gitu ya. Hasil panen yang baik selama 7 tahun. Kalian akan mendapatkan hasil panen yang baik seperti biasa selama 7 tahun. Fa amma hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Akan tapi ketika kalian memanennya, maka tetapkanlah berada bulir-bulir tersebut di tangkainya, jangan dipetik, jangan disisihkan, jangan dipisahkan, kecuali sedikit yang itu akan kalian makan. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya memberikan penafsiran, akan tapi juga memberikan solusi. Memberikan solusi. Ya. Jadi tidak hanya memberikan yakni apa yang akan terjadi ke depannya. Maka ini yakni sangat menakjubkan karena ini diantara bagian dari penafsiran yang sangat mencengangkan tadi, karena orang-orang akan kemudian merasa yakni tertolong ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang kalau misalkan kita sebutkan bahwa akan terjadi begini dan begitu dan seterusnya, maka kemudian solusinya gimana gitu. Kasih solusi dong. Gitu. Kasih solusi. Maka kita lihat di sini Nabi Yusuf alaihissalam memberikan solusi tersebut. Wa inna ma arsyadahum ila ibqaihi fi sumbulih li'anna al-habba idza baqiya fi sumbulih la yaswas. Nabi Yusuf alaihissalam itu memberikan petunjuk, yakni memberikan saran untuk tetap bulir-bulir tersebut tetap berada di tangkainya, karena bulir-bulir tersebut supaya tidak ketika dia tetap di tangkainya tersebut dia tidak menjadi layu atau rusak begitu ya. Yaswas, layu, rusak dan semacamnya. Yaswas. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang 7 tahun berikutnya, yang itu 7 tahun yang paceklik kekeringan. Paceklik istilahnya ya. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Kalian itu akan memakan apa-apa yang kalian
sisakan di 7 tahun sebelumnya, kecuali sedikit saja dari apa yang kalian sisakan tersebut, dari apa yang kalian simpan tersebut. Jadi setelah 7 tahun, normal, kemudian 7 tahun paceklik. Nah, pada masa 7 tahun paceklik ini, sebagian besar ya apa yang ada di gudang kalian tersebut akan kalian makan, kecuali sedikit saja. Ini berarti apa? Isyarat bahwa insya Allah cukup, begitu ya. Betul tidak? Tidak kekurangan kalau ini dilaksanakan. Jadi coba bayangkan satu negeri, orang-orang satu negeri kemudian melaksanakan hal ini selama 7 tahun, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang sebentar, yang membuat mereka begitu percaya kepada tafsirnya Nabi Yusuf alaihissalam, karena mereka melihat keilmuan Nabi Yusuf, akhlaknya Nabi Yusuf. Ini bukan orang pendusta, ini bukan nabi, ini orang soleh. Kenapa kok dipenjara begitu ya? Ini orang soleh, ini jadi adanya sifat-sifat tersebut membuat mereka, coba bayangkan, mempercayai 7 tahun itu ya. Dan menariknya tidak ada yang ini ya, tidak ada yang kontra, Allah alam ya. Jadi kalau ini bisa jadi adalah yakni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari bagaimana Allah menampakkan kepada orang-orang keilmuan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga semua orang sepakat gitu ya. Oke, 7 tahun kita ikuti saran beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah 7 tahun berlalu, ternyata beneran datang paceklik. Dan ternyata 7 tahun juga. Yani tahfazunahu wa tahruzunahu. Hadza wa hadza yadullu ala anna syai'a indahum syahih yatawasawna bihifdhihi wa tahsinih. Yani 7 tahun tersebut mereka simpan. Ya, apa namanya? Yani yang dimaksud tuhsinun, yakni apa yang mereka simpan dan stok gitu ya di gudang. Ini menunjukkan bahwa dalam 7 tahun tersebut perkaranya itu adalah perkara yang susah. Mereka saling menasihati untuk menyimpan dan yakni hemat-hemat begitu ya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian datang setelah itu tahun di mana manusia diberi yakni hujan, yughathun nasu, diberi hujan dan mereka memeras anggur. Jadi apa? Maksudnya berarti paceklik sudah selesai. Ya. Fahadhi 14 aman. Ini 14 tahun berarti. 7 tahun normal, 7 tahun paceklik. Wa inna ma qala thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas. Ini Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berkata bahwa akan datang setelah itu tahun yang kemudian turun hujan. Mengapa kok sedemikian optimisnya? Li'annahu fahima dzalika, li'annahu fahima dzalika minal hasr. Nabi Yusuf alaihissalam memahami hal tersebut dari pembatasan. Sabak wa sabak. 7 sapi, 7 bulir gitu ya. 7 sapi gendut kemudian diganti dengan 7 sapi yang kurus. 7 bulir gandum yang bagus diganti dengan 7 bulir gandum yang kering. Sabak wa sabak, 7 dan 7. Maka ini wal adadul mahsuru lahu muntaha. Maka jumlah bilangan yang itu terbatas maka memiliki akhir. Yaitu kapan? 14. Setelah 14 tahun maka kemudian ini semua berakhir menjadi normal kembali. Fasarul amru kama dzakara alaihi salatu wassalam. Maka kemudian ternyata perkaranya terjadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ajib ya. Coba bayangkan, misalkan kita berada di zaman itu, coba bayangkan. Betapa mereka sangat tentunya berterima kasih kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah mengapa tidak heran orang-orang memuliakan Nabi Yusuf, ya, menghormati Nabi Yusuf. Walamma 'arada Fir'aunul ayati allati ursila biha Musa. Ketika Fir'aun menolak tanda-tanda yang kemudian Nabi Musa diutus dengannya. Tanda-tanda Nabi Musa alaihissalam, tanda-tanda baik. Nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bisa jadi ada ayat-ayat syariah di situ dan juga tanda-tanda ya mukjizat yang Nabi Musa berikan. Tangan beliau yang berubah menjadi putih dan seterusnya. Wa za'ama annahu sayati bi sihrin yaghlibuhu.
Ya, maka atau ini bisa dipahami yang ditolak oleh Fir'aun ini awalnya adalah nasihat Nabi Musa dan di situ ada ayat-ayat syariah gitu ya. Baru kemudian masuk fase ini yaitu Fir'aun mengklaim dia akan menantang Nabi Musa dengan sihir yang akan menguasai Nabi Musa. Fajama'a kulla sahharin alimin min jami' anha'il mamlakah. Maka kemudian Fir'aun mengumpulkan seluruh ya tukang sihir yang berilmu. Ajib ya. Sahar atau kemudian disebut alim ya. Saharin alim, berilmu dalam ilmu sihir ya. Tentunya sihir kita juga mengenal istilah ilmu sihir walaupun itu cuma sekedar penamaan saja ya. Yakni sihir tidak pantas disebut sebagai ilmu karena dia adalah suatu yang batil. Kullu saharin alimin min jami' anha'il mamlakah. Yani dari tapi apa namanya? Tentunya itu sudah menjadi urf ya. Kita banyak melihat banyak mendengar ungkapan ilmu sihir ya. Min jami' anha'il mamlakah, yakni Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihir dari segala penjuru kerajaan, wastama'an nasu fi yaumi 'idihim wa alqas sihra wa alqas saharatu isiyahum wa hibalahum. Wastama'an nasu fi yaumi 'idihim, maka kemudian orang-orang berkumpul, Fir'aun membuat woro-woro ya, membuat pengumuman akan diadakan event event akan diadakan yakni apa namanya pertemuan ya antara saya Firaun begitu ya misalkan dengan Musa dengan para penyihir dari segala penjuru kerajaan. Nah, kira-kira demikian kemudian orang-orang ya berkumpul fi yaumi idihim pada hari yang dijanjikan tersebut. Ya, ini berarti ini sudah diumumkan gitu ya. Bayangkan diumumkan ke orang-orang. Wal qasharatu isiyahum hibalahum. Ya, maka para tukang sihir tersebut kemudian melemparkan tongkat dan tali mereka fi dzalikal majma'il azim dalam berkumpulnya manusia yang sangat banyak tersebut wa azharu linnasi min ajaibis sihri. Dan para tukang sihir tersebut menampakkan kepada manusia ya hal-hal yang mencengangkan dari ilmu-ilmu sihir mereka. Fasaharu ayunan nasi ya wastarhabuhum. Kita lihat di sini saharu ayunan nas. Mereka menyihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum dan mereka membuat takut. Ya, para tukang sihir tersebut membuat manusia takut. Waja'u bisihrin azim. Kemudian mereka itu mengeluarkan sihir yang besar, yakni yang itu membuat mata-mata semua orang tersebut yang ada di situ semuanya tercengang dan takut begitu ya. Fahina idzin alqa Musa asahu. Tapi di sini berarti kita lihat ya bahwa pensifatan azim terhadap sihir itu berarti sihir juga bertingkat-tingkat ya. Ada sihir shaghir, ada sihir kabir, ada sihir yakni atau azim gitu ya. Fahina idzin alqa Musa asahu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat beliau fa idza hiya talqafu wa tabtali'u bimar'an nasi jami'a ihbalihim wa isihim. Kemudian tongkat Nabi Musa tersebut ya mengejar dan menelan seluruh tali-tali dan tongkat-tongkat dari para tukang sihir tadi dan ini dilihat semuanya oleh manusia pada saat itu. Fadhaharat hadhil ayatul kubra, maka ya tampaklah tanda yang besar ini wasara ahlus sunnati awwalu man khada'a laha zahiran wa batinan. Maka kemudian ahlus sunnah, orang yang memiliki keahlian, orang yang disebut berilmu tadi, yaitu apa? Berilmu dengan ilmu sihir. Ketika mereka melihat ya mukjizatnya Nabi Musa ini, tanda yang atas izin Allah ditampakkan oleh Nabi Musa ini, maka ahlus sunnah, orang yang berilmu, itulah mereka yang pertama kali menyadari ini bukan sesuatu yang biasa. Yang kita lihat sekarang ini adalah bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dimunculkan oleh manusia. Tidak mungkin ini ada manusia, ada misalkan tukang sihir yang kemudian
ya mengeluarkan sihir seperti ini. Kalau ini sihir, maka kemudian mereka lah yang pertama kali tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam zahiran wa batinan, secara zahir ataupun secara batin. Inilah kondisi ketika orang tersebut adalah ahlus sunnah dan ketika dia itu memiliki hati yang hanif, hati yang suci. Ya, orang yang berilmu, ahlus sunnah di sini istilahnya. Dan juga ketika dia memiliki hati yang hanif, inilah orang-orang yang biasanya pertama kali ya mengakui al-haq, kebenaran. Kenapa? Karena dengan ilmunya mereka mengetahui ini bukan suatu yang biasa. Dengan hatinya mereka kemudian tergerak untuk menerimanya, begitu ya. Jadi ini sangat tepat ini perkataan Syekh Sa'di rahimahullah. Ini perkataan Syekh Sa'di. Wasara ahlus sunnati awwalu man khadu 'ala zahiran wa batinan. Ajib ini. Ini kalimat yang ajib ya. Walamma naqasa ahlul ardi an-nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam tamala'a alaihi jami'a da'ih. Wa makaru makratahum al-kubra lil iqa'i bih. Nasarahu Allah dzalika an-nasr al-ajib. Fa inna nasr al-munfaridi alladhi ahata bihi aduwwuhu ash-shadidu haraduh al-qawiyyu makruh alladhi jama'a kulla kaydihi liyuqi'a bihi ashadd al-akhadhat wa 'azama an-nikayat wa tukhlisuhu wa takhallusuhu wa infirajul amri lahu min a'zami anwa'in nasr. Baik, ketika orang-orang para penduduk bumi itu tidak mau untuk menolong Nabi Muhammad SAW, dan ketika para musuh beliau itu kemudian yakni seluruh musuh beliau kemudian bertekad untuk memberikan madarat kepada beliau Rasulullah SAW, dan kemudian mereka membuat makar-makar mereka, makar-makar yang besar yang ingin mereka timpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan yang mencengangkan. Karena sesungguhnya pertolongan kepada satu orang yang telah dikepung oleh musuhnya, asyadidu haraduh, al-qawiyyu makruh, yang para musuhnya tersebut itu sangat besar permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW, sangat besar kebenciannya, ya, sangat besar kemarahannya. Ini kemarahan, kebencian, harad. Al-qawiyyu makruh, yang makarnya itu besar, ya. Ketika seluruh musuh-musuhnya itu seperti itu, sangat membenci dan sudah mengepung satu orang tersebut, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian orang-orang musuhnya tersebut jama'a kulla kaidihi, mereka mengumpulkan seluruh tipu daya untuk memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, menimpakan kepada Nabi Muhammad SAW bencana, musibah yang besar. Azaman nikayat, dan yakni maknanya mirip ya, yakni bencana yang besar, musibah yang besar atau madarat yang besar. Maka takhallusu wa infirajul amri lahu min a'zami anwa'in nasr. Ketika itu semua sudah kita ketahui gitu ya, kondisinya seperti itu, maka ketika Nabi Muhammad SAW selamat dan keluar dari kondisi yang susah tersebut, ini termasuk bentuk pertolongan yang besar. Kama dzakarallahu hadhil hala allati adaba biha ahlul ardi, yaitu sebagaimana ketika Allah menyebutkan kondisi ini ketika para orang-orang, para penduduk bumi, yakni orang-orang banyak itu mencela Nabi Muhammad SAW. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak mau menolongnya, yakni menolong Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah menolongnya. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Yaitu ketika orang-orang kafir tersebut mengeluarkan Nabi Muhammad SAW, thaniya itsnaini, dalam kondisi dia adalah orang salah satu dari dua orang, yakni beliau dan Abu Bakar.
idh huma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika yakni ketika dia, yakni beliau berarti Nabi Muhammad SAW berkata kepada temannya, yakni kepada Abu Bakar, la tahzan, janganlah kau bersedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ayyadahu, dan menolong beliau sallallahu alaihi wasallam bijunudin lam tarauha, dengan tentara-tentara yang tidak bisa kalian lihat. Ajib. Wa qaribun min hadza nasruhu iyyahu yauma Hunain. Di antaranya juga bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Hunain. Haitsu a'jabatin nasu haitsu a'jabatin nasa kathratuhum. Yani falam tughni anhum syai'a wa daqat 'alaihimul ardu bima rahubat thumma wallaw mudbirin. Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut menceritakan bagaimana kondisi ketika perang Hunain, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah menolong kalian. Siapa yang dimaksud kalian? Orang-orang mukmin. Laqad nasarakum, yakni laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian dalam mawatin katsir, dalam tempat-tempat yang banyak. Ini dalam peperangan yang banyak. Wa yauma Hunain, dan juga dalam perang Hunain. Nah, ini dikhususkan berarti fi mawatin katsira wa yauma Hunain, ya. Dikhususkan di penyebutan perang Hunain setelah yang lainnya, ini berarti menunjukkan adanya sesuatu yang spesial. Apa yang spesial pada saat itu? Iz a'jabatkum kathratukum. Ketika jumlah kalian itu membuat kalian menjadi menjadi sombong. A'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Akan tapi jumlah tersebut tidak bisa memberikan manfaat sama sekali kepada kalian. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan bumi yang luas itu kemudian terasa menjadi sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, dan kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Tsumma wallau mudbirin. Wa thabata sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tenang. Orang-orang yang beriman, yang imannya benar, tetap tenang, gitu ya. Karena ketika disebutkan nasarakum, ini bisa bermakna kaum mukminin dan juga orang-orang munafik, ya. Wa thabata sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membantu, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha 'adzabal ladzina kafaru dzalika jazaa'ul kafir. Dzalika jazaa'ul kafir. Nah, tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukminin, dan Allah menurunkan tentara-tentara yang tidak bisa kalian lihat. Dan Allah memberikan azab kepada orang-orang yang kafir, dzalika jazaa'ul kafirin. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Fa anzalallahu alaihi sakinatahu wa nasarahu fi hadhil halatil harajah, fa kana li hadzal nasri minal mauqi'il kabiri ma la yu'abbaru anhu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolong beliau dalam kondisi yang susah ini, dan pada pertolongan ini, dalam peperangan yang besar ini, ya, ma la yu'abbaru anhu. Ada sesuatu, yakni kondisi yang tidak bisa diungkapkan.
Wa kadzalika ma dzakarahu Allahu minasyada'id allati jarat ala anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Demikian pula apa yang telah Allah sebutkan berupa hal-hal yang musibah-musibah atau kondisi yang susah yang itu terjadi pada para nabinya dan orang-orang yang saleh. Wa annahu idza ishtadda al-ba's wa kada ay yastawli 'ala an-nufusil ya's wa kada ay yastawli 'ala an-nufusi al-ya'su. Ya, dan hampir-hampir saja, yakni ketika ya kondisinya sudah mulai berat dan hampir-hampir perasaan putus asa itu yakni merasuki jiwa-jiwa manusia pada saat itu, anzalallahu farajahu wa nasarahu liyasira lidzalika mauqi'un fil qulub. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya pertolongan darinya Subhanahu wa taala, dan supaya ini menjadi ya momen yang membekas di hati mereka. Waliya'rifal ibadu al-tafa allamil ghuyub, dan supaya orang-orang baik di zaman itu ataupun setelahnya mengetahui bagaimana ya kebaikan dari Allah allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Wa yuqadibu hadzal makna, dan yang semisal dengan makna ini, inzaluhul ghaitha 'alal ibadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada para hambanya, ba'da an kanu min qabli ayyanzila 'alaihi min qablihi mublisi. Ini dari ayat ya, min qabli ay yunazzal 'alaihi min qablihi mublisi. Ini dari ayat. Tapi domirnya agak-agak diubah oleh Syekh Sa'di ya, karena supaya sesuai dengan konteks kalimat. Akan tapi kalau ayatnya sendiri itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kanu min qabli ayyunazzal 'alaihim min qablihi lamublisin. Ya, wa in kanu min qabli ayyunazzal 'alaihim, ya, ini harusnya 'alaihim min qablihi lamublisin. Tapi tentunya ini disesuaikan dengan kalimat ya. Ini bukan dalam rangka mengubah ayat, akan tapi tidak, ini dalam rangka yakni menyampaikan maknanya disesuaikan dengan domirnya begitu ya. Oleh karena itu makanya di kitab ini tidak ditulis sebagai ayat gitu ya. Karena ini yakni diambil dari Al-Qur'an, akan tapi karena ada perubahan maka ini bukan Al-Qur'an lagi, karena di sini harusnya alaihim ya. Wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim ya min qablihi lamublisin. Ada lamu takkid kalau di lamu taukid ya, lamu takkid atau taukid di kalau di ayat ya. Yani walaupun kalian ketika sebelum diturunkan pertolongan, ketika sebelum diturunkan yakni ini inzaluhul ghaith. Anda terjemahkan apa tadi? Ini mungkin lebih ini maksudnya diturunkannya pertolongan ya. Kenapa tadi Anda menyebutkan hujan ya? Yakni diturunkannya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, walaupun sebelum itu hampir-hampir hati kalian tersebut ya itu putus asa. Ya, la mublisin. Wa yasru min athari rahmatillah. Maka kemudian ya yakni kemudian tampaklah tanda-tanda dari rahmat Allah, wal istibsyaru bi fadlihi ma yamla'ul quluba hamdan wa syukran wa thana'an 'alal bari ta'ala. Dan juga ya ini adalah tanda-tanda dan kabar gembira, yakni berita gembira dengan yakni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian kabar gembira dan tanda-tanda rahmat Allah ini kemudian memenuhi hati-hati manusia pada saat itu, sehingga mereka dipenuhi dengan rasa yakni memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, memuji Al-Bari ya ta'ala, Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yudzakiruhum ni'amahu bilafti anzarihim ila ta'ammuli diddiha. Demikian pula di antara uslub Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara mengarahkan pandangan mereka kepada ya agar mereka itu merenungkan kondisi yang sebaliknya. Bagaimana kalau nikmat itu tidak ada?
Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aitum in akhadhallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih." Ya, katakanlah wahai Muhammad, apa yang akan engkau katakan kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaranmu, penglihatanmu, dan mengunci mati hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan memberikan kalian dengan pendengaran, penglihatan, dan hati tersebut? Kita lihat di sini lagi ya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini telah kita bahas sebelumnya. 3 metode manusia untuk mendapatkan al-haq. Cuma 3. Pendengaran, penglihatan, dan kemudian adanya hati ya, yang bersih. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang akan kalian katakan wahai orang-orang kafir, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian malam itu terus-menerus sarmadan ila yaumil qiyamah, terus-menerus hingga hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapakah Tuhan selain Allah yang kemudian bisa memberi kalian itu cahaya siang hari? Afala tasma'un, apakah kalian itu tidak mendengar? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Ya, katakanlah wahai Muhammad, apa pendapatmu, apa yang akan engkau katakan kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang, kalau tadi malam, ya. Sekarang di ayat berikutnya itu siang. Menjadikan siang itu terus-menerus hingga hari kiamat ya. Man ilahun ghairullahi man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Siapakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan memberikan kalian malam yang kalian bisa istirahat di dalamnya? Ya, afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Kalau yang pertama tadi afala tasmaun, kalau yang ayat berikutnya afala tubsirun. Wa talmahu ala hadzal ma'na qissatu Ya'qub wa banihi hina ishtaddat bihimul azmah. Maka yang termasuk dalam makna-makna ini adalah kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam dan putra-putra beliau ketika kondisinya itu menjadi berat ya. Wa dakhalu ala Yusuf wa qalu, mereka menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan mereka berkata, qad massana wa ahlana ad-dur, yakni telah menimpa kami kemadaratan. Ya, telah menimpa kepada kami kemadaratan, kemudian apa ya? Semua bada qalil qala udkhulu Misra insyaallah aminin. Fi tilka ni'matil wasi'ati wal 'aisyir raghid wal izzil matin wal jahil 'arid fatabaraka man la yudrikul ibada min altafihi wa daqiqi birrihi aqallal qalil. Tayyib, ini butuh perenungan ya paragraf ini ya. Yakni ini kisahnya Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub. Ini berarti ya udah fase para saudaranya Nabi Yusuf itu mendatangi Nabi Yusuf dan mereka itu tidak sadar, belum sadar ya, berarti ini kalau ini Nabi Yusuf ya. Mereka belum sadar ketika mereka mengatakan ini. Masana wa ahlan ad-dur. Yakni ini kesengsaraan. Berarti kita lihat kaidahnya tadi kan. Kita ini konteksnya adalah Allah mengingatkan nikmat dengan cara memberikan petunjuk, memberikan perhatian kepada orang-orang untuk merenungkan sebaliknya, kondisi sebaliknya. Kondisi sebaliknya diakui sendiri oleh saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut, putra-putranya Nabi Ya'qub yang lain ya. Masana wa ahlan ad-dur. Kami telah ditimpa kemadaratan, yakni kesusahan ya.
selama ini begitu ya. Akan tapi kemudian tentunya Nabi Yusuf setelah itu kemudian menampakkan diri bahwa memberitahu bahwa beliaulah Nabi Yusuf, saudara mereka. Maka setelah itu apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Yusuf? Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Ya, masuklah negeri ini insyaallah jika Allah menghendaki ya kalian aman. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kaidah yang barusan begitu ya, itu menunjukkan bahwa apa istilahnya? Perbedaan yang kontras. Awalnya kesengsaraan, kesusahan, kemudian itu digantikan dengan ya nikmat yang luas, ya kemudian kehidupan yang nyaman, ya kemudian al-izzil matin, kekuasaan yang kokoh, yang kuat, wal jahil arid, dan ya menjadi terpandang mereka begitu kan. Awalnya sengsara dan susah, tapi ternyata mereka mengetahui bahwa saudara mereka sendiri ternyata ya ini termasuk penguasa di negeri ini gitu ya, termasuk pembesar di negeri ini. Maka kemudian kondisinya berubah begitu. Nah, ini maksudnya ya. Berarti masuknya dalam kaidah ini maksudnya adalah awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kondisinya susah, kemudian kondisinya menjadi nyaman seperti ini. Ya, Allah alam ini yang dimaksud oleh Syekh Sa'di dengan paragraf ini ya. Fatabaraka man la yudrikul ibada min altafihi wa dakiki birrihi aqallal qalil. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala zat yang telah yakni tidak kemudian membuat para hambanya itu, ini bagaimana menerjemahkannya? Ini menerjemahkan frase ini lumayan susah ya, kalimat ini. Man la yudrikul ibada min altafi wa dakiki birrihi aqallal qalil. Walau halam ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum para hambanya yang kemudian tidak bisa melihat sedikit pun dari ya pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam maknanya demikian. Atau la yudrik itu maknanya bisa jadi menyadarkan ya. La yudrik berarti tidak menyadarkan. Di antara makna yudrik itu maknanya banyak, masalahnya itu dia. Jadi yang membuat susah kalimat ini adalah karena makna yudrik itu banyak. Jadi kalau dipahami demikian, Maha Suci Allah yang tidak membuat hambanya itu sadar sama sekali pada yakni nikmat dan karunia dan dakiki birrihi, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu detail sekali. Wallahu alam, maksud dari Syekh Sa'di rahimahullah adalah kita lihat bagaimana selama ini Nabi Yakub dan para saudara Nabi Yusuf alaihissalam ya mereka tidak menyadari selama ini bahwa Nabi Yusuf itu selamat dan kemudian menjadi orang yang terpandang di negeri lain begitu ya. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan bahwa mereka akan bertemu dengan Nabi Yusuf, menakdirkan bahwa ya ada hikmah yang besar di balik hal ini. Apa hikmahnya? Misalkan kepada putra-putra Nabi Yakub yang lain, saudara-saudara Nabi Yusuf, membuat mereka bertaubat, membuat mereka sadar. Itu adalah hikmah yang besar.
Kemudian kepada Nabi Yakub memberikan pelajaran sabar kepada Nabi Yakub. Yang itu kemudian kita bisa meneladani dari Nabi Yakub. Bagaimana rasa sayangnya seseorang ayah kepada anaknya, begitu ya. Dan bagaimana pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak hikmah sekali di balik cerita ini ya. Fatabaraka man la yudrikul ibadah min altafihi wa daqiqi birrihi aqallal qalbi. Ini Maha suci Allah yang tidak membuat hambanya sadar atas besarnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat mereka sadar sama sekali selama ini, begitu ya. Kan tapi kemudian pada akhirnya mereka baru menyadari ini ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita melihat, kita merasa sekarang di kondisi kita memiliki masalah yang besar. Kita memiliki sesuatu yang tidak kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Fatabaraka man la yudrikul ibadah min al-dhafi wa daqiqi birhi aqallal qalim. Yani bisa jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang tidak menampakkan hikmah dan kebaikan yang besar dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita belum ditampakkan saja. Akan tapi ada hikmah yang besar itu. Ada. Walaupun saat ini kita tidak melihatnya. Wa inasibu hadza min altafil bari. Dan termasuk juga ya karunia dan ya altaf, yakni berasal dari kata lutuf ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Latif, yakni zat yang maha teliti, atau teliti yang dimaksud di sini adalah kebaikan dari Allah itu yakni sangat presisi dan sangat detail, begitu ya. Itu diantara makna dari lutuf. Lutuf itu dakik. Dakik itu yakni teliti dan skenario, kalau kita bisa pakai kata itu ya. Skenario dari Allah Subhanahu wa taala itu yakni penuh hikmah yang besar. Yang sering sekali kita tidak bisa menyangka-nyangkanya, begitu ya. Maka di antara yang masuk dalam masalah ini, bahasan ini lumayan masih banyak ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan pertemuan berikutnya, insya Allah, termasuk sekalian menyelesaikan kaidah berikutnya ya. Kita simpan untuk kaidah berikutnya, insya Allah ta'ala. Taib, ini masuk pembahasan yang sudah berbeda lagi. Ini juga pembahasan yang panjang. Sayang kalau kita buru-buru ya membahas hal ini. Taib. Kita selesaikan di sini saja dulu insya Allah. Ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.